Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia dan Vietnam adalah dua negara yang selalu nyinyir ke timnas Indonesia. Mereka seakan tak terima saat skuad Garuda terus menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Kini dua negara itu seolah mendapatkan ganjaran atas apa yang mereka lakukan. Salah satunya yang dialami oleh Malaysia, di mana negeri jiran itu terancam mendapatkan sanksi dari FIFA. Uniknya, ancaman yang bisa didapatkan Malaysia berasal dari pemainnya sendiri. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, soal sepak bola, Indonesia selalu memiliki rival di kawasan Asia Tenggara. Untuk saat ini, ada 3 tim yang bisa dianggap sebagai rival timnas. Mereka adalah Vietnam, Malaysia, hingga Thailand. Tak hanya di level timnas, rivalitas itu juga terjadi di kompetisi sepak bola dalam negeri. Contohnya adalah Thailand, di mana mereka menganggap jika Liga Thailand adalah liga terbaik di ASEAN. Begitupun dengan Malaysia. Mereka tampak bangga dengan hadirnya tim seperti Johor Darul Takzim, karena tim tersebut dianggap sebagai tim terkuat di ASEAN saat ini. Namun baru-baru ini, sebuah kabar mengejutkan datang dari Malaysia, di mana pemain naturalisasi mereka yakni Paulo Josue mengaku sudah tidak mendapatkan gaji dari klubnya sejak Desember tahun 2023. Itu berarti selama 7 bulan lamanya, Paulo Josue bermain di lapangan tanpa mendapatkan gaji sepeser pun. Merasa muak dengan klubnya, pemain kelahiran Brasil itu akhirnya melaporkannya ke FIFA. Dengan laporan itu, kini membuat sepak bola Malaysia terancam karena bisa mendapatkan sanksi dari Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Apa yang dialami oleh Paulo Josue akhirnya mendapatkan sorotan dari Safi Salih. Legenda timnas Malaysia itu menyayangkan dengan apa yang terjadi di sepak bola negaranya. Dirinya pun mendukung penuh atas keadilan yang harus didapatkan oleh Paulo. 7 bulan gajinya tak terbayar. Paulo Josue akhirnya angkat bicara. Saat kami angkat bicara, dikatakan ingin menjatuhkan atau mencoreng citra sepak bola itu sendiri. Tapi kalau kasus seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Kami memperhatikan apa yang dilakukan badan induk dan mohon dimonitor dan dilakukan lebih proaktif dalam menangani bab ini. Banyak lagi klub yang gagal di masalah gaji, kata Safi Salih pada Harimau Malaya. Keburukan sepak bola Malaysia diungkap pemain naturalisasinya sendiri. Yang aneh di sini adalah saat keburukan sepak bola Malaysia malah diungkap oleh Paulo Josue yang notabene adalah pemain naturalisasi dari timnas Malaysia. Namun tak apa, itu malah bagus karena demi kebaikan bersama. Kini Paulo Josue harus merasakan betapa bobroknya liga di negaranya tersebut. Sebuah hal yang pastinya tidak ia sangka-sangka sebelum akhirnya resmi pindah menjadi warga negara Malaysia. Dapat sorotan dari pengamat sepak bola Malaysia. Apa yang dialami oleh Paulo Josue akhirnya juga mendapatkan perhatian dari salah satu pengamat sepak bola sana, yakni Datuk Pekan Ramli. Menurut Datuk, kasus penugakan gaji pemain memang sudah umum terjadi di sepak bola Malaysia. Masalah seperti itu sudah sering terjadi, tapi belum ada tindakan sama sekali. Situasi di Liga Malaysia semakin buruk dan mengkhawatirkan, kecuali jika ada tindakan segera dan tegas yang diambil oleh pemangku kepentingan di Liga dan FAM. Kami beresiko menghadapi sanksi dari FIFA menyusul masalah pembayaran gaji yang tidak bisa diselesaikan, kata Datuk Pekan Ramli pada media.
Karma Malaysia setelah selalu merendahkan Indonesia. Apa yang dialami oleh Malaysia tentu sebagai ganjaran, karena sebelumnya mereka terus sinis terhadap timnas Indonesia, di mana mereka terkesan tidak begitu suka saat melihat Indonesia berprestasi. Kini Malaysia harus menerima akibatnya. Saat prestasi mereka belum mampu melampaui Indonesia, kini mereka malah mendapatkan masalah. Dan masalah itu bisa saja berujung sanksi yang berasal dari FIFA. Sepak bola Vietnam semakin tertinggal dengan Indonesia. Tak hanya Malaysia, Vietnam tampaknya juga mulai merasakan dampak setelah sering meremehkan Indonesia. Kini lambat laun sepak bola mereka mulai tertinggal dengan Indonesia. Buktinya, dalam beberapa tahun terakhir Vietnam selalu kalah saat melawan tim Garuda. Bahkan kekalahan itu terjadi di berbagai level, entah level senior maupun kelompok umur. Tentu sebuah peringatan bagi Vietnam jika mereka sudah tidak bisa seenaknya lagi kepada Indonesia. Untuk masalah tunggakan gaji sendiri, hal ini sejatinya juga pernah dialami oleh tim-tim di Indonesia. Bahkan ada beberapa tim yang mendapatkan sanksi dari FIFA. Sanksi itu berupa larangan melakukan aktivitas transfer dalam beberapa periode. Untungnya, masalah seperti itu perlahan diselesaikan oleh masing-masing tim, sehingga sanksi dari FIFA tadi akhirnya ikut dicabut. Jadi itulah cerita di balik bobroknya Liga Malaysia yang diungkapkan oleh pemain naturalisasinya sendiri, yakni Paulo Josue. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.